siapa di antara kalian wahai gunung yang siap menyiapkan tempat untuk aku berbicara dengan Musa? Itu seluruh gunung membusungkan dadanya, menunjukkan kehebatannya. Cuma satu gunung yang tawadhu dengan kegagahannya, yaitu Tursina. Maka Allah memilih Tursina untuk berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi Allah tidak akan berbicara, Allah tidak akan dekat dengan orang-orang yang sombong. Sombong dengan kemenangannya, mengklaim. Nah, ini kesombongan-kesombongan yang kita lihat luar biasa. Saya nggak akan menyentuh ke sana, cuma dikit aja. Jadi ketika Allah berbicara kepada Musa dan Musa bertanya kepada Allah, apa yang ditanya oleh Nabi Allah Musa alaihissalam? Ya Rabb, bagian dari ibadah mana yang aku kerjakan yang kau ridho? Bagian dari ibadah mana yang aku kerjakan yang kau ridho? Maka Allah menjawab, tidak ada satu pun dari ibadahmu yang membuat aku ridho. Ini sekelas Musa, Pak, ya. Bukan sekelas kita, sekelas Musa itu seluruh amal ibadahnya itu tidak ada satu pun yang membuat Allah ridho. Ini kan kalau kita yakin benar, gitu. Apalagi kayak begini bulan puasa kayak orang benar semuanya kita, ya. Bulan puasa begini, oh, luar biasa. Ya. Jadi dari bagian ibadah mana yang aku kerjakan yang kau ridho? Maka Allah jawab, tidak ada satu pun Musa. Melainkan ketika engkau ridho dengan apa yang menjadi takdirku, maka aku ridho. Melainkan ketika engkau ridho dengan apa yang menjadi takdirku, maka aku ridho. Ini tingkatan ibadah paling tinggi. Jadi ada orang yang ibadah itu hanya mengejar pahala saja. Padahal tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amal ibadah. La yadkhulul jannah rajulun bi'amali. Tidak ada orang yang masuk surga karena amal-amal ibadahnya. Anda mengharapkan surga karena amal ibadah Anda. Tingkatan paling dasar. Jangan dianggap kalau sholat Anda sudah berbeda, Anda paling benar di sisi Allah. Nggak ada. Nabi mengatakan pakai kalimat lan, dulu saya masih di pesantren, lan itu abadan selamanya. Kalau pakai lan masih mungkin, tapi udah pakai lan, la yadkhulul jannah. Selamanya tidak akan ada orang yang masuk surga karena amal ibadahnya. Sampai sahabat bertanya, wala kita, walaupun kau ya Rasulullah, wala anak, walaupun aku masuk surga bukan karena amal ibadahku, illa ayyataghammadani Allah bi rahmati wa fadli, kecuali membuat aku masuk surga karena rahmat dan kemuliaan Allah. Rahmat itulah yang membuat Anda masuk surga. Allah sudah memberikan sarana ibadah-ibadah untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah, untuk bisa kita dekat sama Allah. Apa sih yang kurang, Pak? Ibadah yang Allah wajibkan dan sunahkan buat kita. Apa yang kurang? Sholat ada, puasa ada, haji ada, zakat ada, sedekah ada, infak ada, sholat malam ada. Yang wajib, yang makruh, yang nawafil Allah lengkapi. Allah wajibkan, Allah sunahkan buat kita agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau andalannya cuma ibadah saja, nggak mungkin kita masuk surga. Ibarat handphone, fiturnya sudah lengkap. Wifi-nya ada, Bluetooth-nya ada, FB-nya ada, BBM-nya ada, WhatsApp-nya ada, semua ada. Tapi ini nggak pernah Anda manfaatkan. Semua lengkap ibadah yang sudah kita kerjakan, harusnya teraplikasi rahmat Allah dalam hidup kita. Tapi lihat, di internet, di FB, mana omongan Anda, mana kesantunan Anda dari ibadah yang Anda kerjakan. Percuma Anda ibadah, karena Allah katakan nggak akan masuk surga orang dengan amal ibadahnya kalau belum ibadahnya teraplikasi dalam kehidupan. Rahmat Allahnya di mana? Lengkap udah, Pak. iPhone berapa kita paling punya, paling mahal? Tapi kayak Asia aja kita nggak pernah pakai. Sholatnya ada, puasanya ada, hajinya ada. Makanya Islam nggak pernah menang. Kenapa? Karena tadi tidak teraplikasi. Rahmat Allah nggak muncul. Sampai ketika Nabi ditanya, wala inta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasulullah, wala ana, walaupun aku. Illa, kecuali, kata Nabi, rahmat Allah dan kemuliaan itulah yang membuat aku masuk surga. Permasalahannya sudah belum rahmat Allah muncul dari ibadah kita.
kesombongan manusia, dikumpulkan orang-orang miskin, dikumpulkan anak-anak yatim hanya untuk meraih duit 20.000 sampai pingsan-pingsan. Mengeksploitasi kemiskinan orang lain untuk meraih kemuliaan. Padahal rahmat Allah itu tidak seperti itu. Makanya nggak ada orang yang masuk surga itu karena amal ibadahnya, nggak cukup. Ente udah berapa kali baca Quran bolak-balik khatam, tapi nilai keikhlasannya, nilai rahmat Allahnya tadi belum muncul, percuma. Jadi jangan mafhum mukhalafahnya dibalik ya. Kalau gitu nggak perlu sholat, Ustaz, rahmat Allah aja. Lagi bagaimana rahmat Allah mau turun, ibadahnya aja tidak ada kerjakan. Yang beribadah saja belum tentu rahmat Allah turun. Fawailul lil, banyak orang yang sholat celaka dengan sholat. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa daripada puasa. Sudah berhentilah. Makanya ketika Nabi Allah Musa mengatakan, ibadah mana yang membuat engkau redha? Tidak ada satupun Musa, kecuali engkau redha dengan apa yang menjadi keputusan aku, maka aku pun redha. Siapapun menjadi presiden redha saja. Jokowi, Prabowo, udah redha aja, udah redha. Kita nggak tahu ada kehinaan yang Allah berikan dalam bentuk kemuliaan. Anda nggak tahu ada cara Allah untuk menghinakan manusia dengan bentuk-bentuk kemuliaan. Ente pada berebut kemuliaan presiden itu mulia. Berapa banyak mantan presiden yang dihinakan oleh Allah? Berapa banyak mantan presiden, apa nggak baca sejarah, yang sudah dihinakan oleh Allah dengan bentuk-bentuk kemuliaan? Dan berapa banyak kehinaan yang Allah sembunyikan dalam kemuliaan yang disembunyikan oleh Allah. Kemuliaan yang disembunyikan dengan bentuk kehinaan. Allah memuliakan seseorang dengan kehinaan yang Allah berikan. Ini yang sering kita lupa. Wah, ngotot kita pengen betul-betul harus jadi presiden saya. Ente nggak tahu Allah sedang menghinakan presiden ente. Sudah berhentilah, redho aja dan cukup dah. Siapa pun jadi presiden redho. Cuman yang saya sangat sayangkan ini, akhir-akhir ini kemarin agama itu dieksploitasi untuk kekuasaan. Muak saya melihatnya, Pak. Saya santri 7 tahun jadi santri, gak pengen punya hari santri, gak pengen saya, gak ngaruh buat saya. Tapi sekarang kita lihat agama yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiyah. Ini yang sudah diprediksikan oleh Rasulullah di akhir zaman. Akan datang satu masa di mana Islam akan diperbutkan seperti hidangan yang ada di atas meja. Semua berebut ngambil Islam untuk kepentingan kekuasaan. Pengeksploitasian agama yang sangat luar biasa. Kita sebagai umat Islam muak melihat hal yang seperti itu. Sampai Nabi bertanya, sahabat bertanya, amin qillati nahnu ya Rasulullah? Apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Bala, tidak. Bal antum yauma idzin kasir. Kamu saat itu banyak, kata Nabi. Walakinnakum usahum ka usa'is sail. Banyak yang kamu bagikan buih-buih yang ada di lautan. Semua, Pak. Ente baca gak? Pakai otak ente, lihat otak ente. Coba kita lihat. Orang yang memanfaatkan, mengeksploitasi agama untuk meraih kekuasaan, nanti Allah akan hinakan dia. Sejarah baca. Dalam bentuk kemuliaan ada kehinaan yang Allah berikan. Dalam bentuk kehinaan ada kemuliaan yang Allah berikan. Kok saya jadi ngomong ngotot begini sih ya? Nggak biasanya saya ngomong gini, Pak, ya cuma itu tadi. Subhanallah, mana handphone ente yang lengkap tadi? Fiturnya sudah lengkap. Kok ininya nggak keluar, kesantunannya bicara? Pokoknya gua harus menang. Ini semua, mana kesantunannya? Mana ibadah ente? Coba. Jadi kuncinya cuma satu, ridho saja, udah, ridho. Ya, saya kasih contoh, ambil ridho yang paling gampang. Saya dikasih batas waktu, Pak, ada 15 menit untuk tanya jawab. Ya, masih ada 1/4 jam lagi. Ada
satu kisah cerita, ada seorang anak muda, pas dia berumah tangga, dia nggak tahu kondisi istrinya, tapi dia lihat secara fisik cantik, cakep. Begitu malam dia akan bercampur dengan istrinya, dia kaget. Ternyata badan istrinya penuh dengan penyakit cacar yang disembunyikan dalam bentuk pakaian. Akhirnya dia keluar, dia teriak dengan orang banyak, mataku buta. Tiba-tiba aku kena penyakit, aku tidak bisa melihat. Nggak lama dia campurin istrinya terus selama 20 tahun, matanya buta. Dan ketika 20 tahun kemudian istrinya meninggal dunia, dia teriak lagi keluar, mataku sudah sembuh, aku sudah bisa melihat. Orang curiga, ini orang alay juga ini, baik juga itu. Tiba-tiba sekarang begitu istrinya meninggal dunia, dia bilang apa? Sudah melihat. Akhirnya ada seseorang nanya, ente ini apa sih? Ada rahasia apa sih yang ente disembunyikan? Dulu awal ente nikah dengan istri ente bilang buta, sekarang ente bilang udah bisa melihat ketika istri ente meninggal. Oh enggak, gini kata dia. Istri saya itu punya penyakit di badannya, penyakit cacar. Makanya untuk tidak membuat malu istri saya belagak buta selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu, supaya istri saya tidak malu kalau dia punya penyakit cacar di badannya, maka selama 20 tahun saya belagak buta. Dan ketika istri saya sudah meninggal dunia, keaslian saya tunjukkan lagi bahwa saya tidak buta. Ente pernah belagak buta nggak sama istri ente? Wih, tanya. Subhanallah, menjaga perasaan orang lain. Belum menang udah pesta, mana perasaan ente? Mana rasa ente? Sama-sama umat Islam itu Pak. Saya teman saya yang berbeda dengan saya banyak, tapi saya nggak pernah mau buka front, tidak pernah jaga perasaan orang lain. Bagaimana seorang suami bisa menjaga perasaan istrinya selama 20 tahun Pak? 20 tahun dia belagak buta. Hanya untuk tidak menyakiti hati istri. Ente Masya Allah, belum pasti menang sudah teriak-teriak, mengklaim kemenangan. Cobalah kita sama-sama umat Islam, ayo baca kembali tadi sejarah-sejarah yang kita lihat, belajar dari ibadah itu akan membentuk akhlak yang mulia. Sudah sempurna segala-galanya yang Allah wajibkan buat kita. Maka kunci hidup itu cuma satu yang tadi saya katakan, ridho. Anak pengen masuk surga, ridhonya Allah, ridho orang tua. Anak ridhonya orang tua. Ini sama Habib cium tangan bolak-balik 3 kali, ente sama orang tua nggak pernah kayak begitu. Habib lewat aja jalanan disingkirkan, Habib mau lewat awas. Pernah orang tua ente buat seperti itu? Orang tua kita cium tangannya dengan baik. Istri pengen masuk surga, redo lagi kepada suami. Kuncinya cuma redo Pak. Maaf saya berdiri. Jadi kata Nabi apa? Kalau kau sudah mendapatkan redo Allah, itulah tingkatan ibadah yang paling tinggi. Yang pertama tadi mencari surga, yang kedua yang pertama mencari pahala, yang kedua mencari surga, yang ketiga ibadah yang paling tinggi adalah mencari ridhonya Allah. Anak ridho kepada orang tua. Alqamah ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi ketika dia akan wafat, dia meninggal dunia, Allah siksa berkali-kali dengan sakaratul maut, gak bisa mati-mati. Sampai ketika Nabi datang, "Huwa min ahlil khair." Nabi bilangnya Alqamah orang baik, sholatnya rajin, puasanya rajin. Tapi kenapa dia sulit menghadapi kematian? Apakah dia punya salah kepada kalian sahabat? Gak ada ya Rasulullah. Dia orang baik, gak ada salahnya kepada kami. Kenapa sampai Allah siksa dengan sakaratul maut? Masih ada orang tuanya, masih siapa ibunya, panggil ibunya kemarin. Ketika ibunya dipanggil, "Bu, ini Alqamah anak ibu." "Betul ya Rasulullah." "Apa dia punya salah sama ibu?" "Banyak salahnya ya Rasulullah." "Ini anak saya kebangetan banget ya Rasulullah." Sudah bilang banyak. Dia lebih sayang sama istrinya dibandingkan aku. Aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, aku yang mendoakan. Tapi kenapa setelah dia dewasa, dia mampu, dia cukup segala-galanya, dia lebih sayang kepada istrinya dibandingkan aku. Darah yang 2 tahun ku berikan susu kepada Alqamah, aku nggak rela ya Rasulullah.
Aku nggak redha ya Rasul. Oh, ini kata Nabi. Ini yang membuat Alqamah nggak bisa wafat, nggak bisa meninggal dunia. Dia sudah menyakiti hati ibu. Sampai Rasulullah katakan, "Bu, maafin Alqamah." Enggak. Gue udah gedek banget ya Rasulullah. Sama bininya takut banget, PSTI, persatuan suami takut istri. Aku yang melahirkan, aku yang mendoakan ya Rasulullah. Bu, maafin. Enggak ya Rasulullah, biarkan. Sakaratul maut kayak apa Pak sakitnya? Ente nggak tahu Nabi Musa itu nabi yang paling susah dicabut ruhnya. Dicabut dari kaki, kata Nabi Musa nggak boleh. Ente jangan main-main di kaki mulia ini. Satu-satunya tempat yang pernah aku injak di mana cahaya Allah turun tursina ini dengan kakiku, aku naik ke atas. Dan ketika aku naik, Allah mengatakan, "Fa'ala nahlai." Buka terompahmu Musa, ini bukit suci, kamu gak akan bertemu dengan Allah selama kau masih memakai jubah kebesaranmu. Buka. Allah perintahkan Musa untuk buka sepatunya Pak. Ente apa lagi ente pakai jubah kebesaran, partai kebesaran, kesombongan, gak bakal ketemu sama Allah ente. Buka terompahmu, naik, silakan. Musa naik, baru Allah berbicara. Gak bisa ente cabut roh dari kaki, dari tangannya, kata Israel, gak bisa. Ini tangan pernah saya pakai megang kitab Taurat yang suci. Israel bingung juga ini. Mana dia mesti cabut? Kaki kagak boleh, tangan diikutin aja tuh. Nabi Musa jalan satu waktu, Nabi Musa ketemu jeruk. Dia pungut jeruk, dia cium wanginya jeruk. Bersamaan dengan dia cium wanginya jeruk, bersamaan itu dicabut rohnya Allah. Dari itu dari itu. Makanya ente kalau mau lihat jeruk jangan suka dicium-cium ya. Ngeri barangnya sama Israel. Cuman ketika sudah dicabut rohnya, itu sempat Nabi Allah Musa ditanya oleh Israel, "Ya man ashalil maut." Wahai roh yang paling, wahai manusia yang paling mudah dicabut rohnya, apa yang kau rasakan saat sakaratul maut? Apa kata Nabi Allah Musa? Sakit yang kurasakan saat sakaratul maut seperti binatang yang hidup di bumi itu. Itu yang paling mudah, seperti binatang hidup di alam. Makanya ente sering salah itu, telah meninggal dunia dengan tenang. Emang lu tahu tenang? Itu ratusan ribuan malaikat megangin tangan dia ketika sakaratul maut, lojotannya ente gak lihat. Kalau tangan Pak, keiris masih bisa teriak. Kenapa? Satu pembuluh darah, berapa puluh pembuluh darah yang baru kerasa. Tapi ketika roh dicabut oleh Allah, yang sudah bertahun-tahun menyatu di badan kita, seluruh pembuluh darah merasakan sakit, lidah, telinga tidak bisa berbicara. Semua dalam keadaan sakit yang sangat luar biasa. Makanya nggak bisa ngomong. Kita melihatnya dengan tenang, masya Allah apa yang dia rasakan. Makanya ada doanya itu. Taubatan qablal maut, rahmatan, maghfiratan, hawwin alaina fi. Biasain tuh kalimat la ilaha illallah. Nanti kayak saklar. Walaupun kita dalam keadaan mabuk sakit dengan sakaratul maut, tapi ketika dipencet di saklarnya nyambung Allah la ilaha illallah. Tapi kalau nggak biasa itu kita ucapkan sehari-hari, itu sampai 1000 orang mentalkin kan nggak nyambung. Gak ada saklarnya, gak biasa dia ucapkan kalimat-kalimat tauhid. Ini yang membuat kita bisa man akhirah kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ini makanya mulut jangan sembarangan. Kita hafal benar. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau oh ini yang diamalin bukan la ilaha illallah, itu terus. Semuanya. Pokoknya kita harus menang. Ntar begitu dicabut ngomong keluar kalimat itu. Yang sehari-hari kita ucapkan. Biasakan la ilaha Muhammad Rasulullah. Melihat perempuan cantik ucapin apa? Alhamdulillah. Ya Rasulullah, saya tidak akan maafkan Alqamah. Dibujuk sampai kata Nabi, ya sudah, kalau memang ibu tidak mau maafkan Alqamah, maaf dengan terpaksa kami akan bakar Alqamah. Sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah.
Kasihan Alqamah kalau tidak dimaafkan oleh orang tuanya, dia tidak akan bisa wafat. Dia akan terus disiksa dengan sakaratul maut. Ketika kayu bakar sudah dikumpulkan dan api sudah mulai akan disulut, ibu adalah tetap ibu. Ya Rasulullah, jangan bakar anakku ya Rasulullah, jangan sakitin anakku. Aku maafkan anakku ya Rasulullah, asal jangan kau bakar. Aku maafkan Alqamah, aku maafkan. Baru Alqamah bisa wafat meninggal dunia setelah sang ibu memberikan maaf. Mau mati saja Pak, harus dapat redha orang tua, apalagi untuk hidup. Ente mau mati aja mesti dapat redha orang tua, apalagi untuk hidup. Gak mungkin air dam-dam itu ada kalau nggak ada perjuangan Hajar mencari air dari Sofa kemarin. Nggak akan ada air dam-dam. Ente bisa punya gaji besar seperti ini, kedudukan seperti doa orang tua. Kemampuan apa sih kita masih kecil, kita nggak punya kemampuan apa-apa. Orang tua yang tiap hari mendoakan kita, mendidik kita. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang menggendong ibunya tawaf sa'i. Selesai dia gendong tawaf dan sa'i, dia tanya, ya Rasulullah, sudah kebalas belum jasa orang tua saya? Dengan cara apa? Saya gendong ibu saya tawaf dan sa'i. Kata Rasulullah, maaf, ketika kau dilahirkan saja belum terbalas. Belum lagi doanya, belum lagi pendidikan dan lain sebagainya. Nih, redha lagi Pak. Di redhonya Allah ada pada redha. Kan ada cerita itu. Pas kemarin mau masuk Ramadan, anaknya 3. Yang nomor 1 si Udin datang, assalamualaikumnya, waalaikumsalam. Besok puasa, gue juga tahu katanya. Ini ada beras sekarung buat puasa. Alhamdulillah. Si Udin ngasih sekarung. Anak ketiga ada Udin, ada Ali, ada Mama. Udin ngasih beras berapa? Sekarung. Yang buat puasa mah. Nih buat jajan pegang 3 juta. Alhamdulillah. Beras sekarang uang berapa? Anak nomor 2 tadi Udin, anak nomor 2 datang si Mamat. Assalamualaikumnya, salam. Nah itu ada beras. Abang lu Udin ngasih tadi sekarang. Masih gua duit tuh 3 juta. Kata si Mamat, saya nambahinnya 2 juta buat puasa. Pegang duit berapa? 5 juta beras. Anak nomor 3 siapa? Si Ali datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah itu ada beras yang tuben-tubennya. Abang lu pada ngasih beras, ngasih gua duit 5 juta. Kebenarannya saya perlu duit 5 juta. Saya mau tanya, dikasih nggak sama orang tua? Kasih. Ya, nggak ada yang nggak dikasih sama orang tua. Padahal dia baru pegang, dia belum sempat pakai, dia belum. Tapi ketika anaknya butuh dia kasih. Ente bisa nggak kayak begitu ngebalas sampai begitu nggak sanggup? Makanya redhonya anak, redhonya Allah ada pada redho orang tua. Tapi kalau istri, redhonya seorang istri ada pada redho suami. Ini kebetulan banyak perempuan ini. Ibu pengen masuk surga gampang, 4 syaratnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang sudah sholat 5 waktunya sudah sempurna. Perempuan nih kalau pengen masuk surga 4. Sholatnya sempurna, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu di sini udah sempurna semuanya. Saya dengar sholatnya di awal waktu terus. Sholat zuhurnya di awal waktu asar, sholat asarnya di awal waktu. Habis sembahyang zuhur ngomong gua habis zuhur udah asar lagi. Ya Bu ya, sholatnya sempurna. Apalagi wasomat syaroha, puasanya sempurna. Alhamdulillah nggak pernah ngomongin orang. Bu, si Anu begitu, bagi puasa, ntar aja bisa buka ya. Kurang ajar. Puasanya sempurna, wa hafizat farjaha, jaga kehormatan. Apa kehormatan aurat dijaga, ditutup. Nah yang terakhir untuk masuk surga yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat sama suami. Untuk yang terakhir itu pengen masuk surga, istri taat sama suami. Sampai Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Apabila seorang wanita meninggal dunia, suaminya redha, surga buat si perempuan. Ini ntar tanya suami kita Bu, Ustaz atau ayah, apa atau bebek ya. Emang nggak boleh bebek, boleh aja ya. Itu kan cuma panggilan. Nabi aja manggilnya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Aisyah itu kulitnya putih Pak, kalau kena matahari merah, makanya dipanggil apa? Wahai yang kemerah-merahan. Itu karena kulitnya putih.
Nah, kalau kulitnya hitam, manggilnya apa? Istri kita? Ya Hajar Aswad. Ya Saudaril Alwi, wahai yang pertama. Nanti tanya Bu ya. Ya, tanya nanti suami kita, ya kenapa? Tadi saya baru ngaji di cyber Masjid An-Nahl yang ceramah Ustaz Hadi Nur Sopan. Katanya kalau istri meninggal dunia, suami redo, surga buat istri. Nah sekarang mama mau tanya, kira-kira kalau mama mati ayah redo nggak? Tertanya. Saya yakin jawaban suami, gua redo. Kenapa? Hah? Kawin lagi. Nah biarin kita udah mati kok. Ngapain ibu pikir? Nah ibu udah meninggal dulu. Yang penting dapat redo suami. Makanya ada cerita lagi Pak, si Udin. Si Udin bininya meninggal. Pas mau dikuburin, mertuanya bilang, Din, bini lu udah mau dikuburin. Lu biar redo, biar dia masuk surga. Enggak, saya enggak, bukan enggak redo, enggak kuat melihat muka bini saya. Udah lihat dulu muka bini, enggak, saya enggak kuat. Akhirnya dipaksa-paksa juga si Udin untuk melihat istrinya. Bukan dia lihat istrinya, bilang-kalang aja. Lah mertuanya marah, wih mantu kurang ajar lu ya. Anak gue meninggal bukan lu doain, lu langkah-langkah aja. Kata Udin, maaf kak, maaf. Kenapa dulu istri saya pesan sama saya, kenapa saya nggak boleh kawin lagi sebelum melangkahi mayat dia? Makanya Pak, saya gara-gara ceramah begini di masjid dekat rumah saya, pulang saya dicegat sama istri saya. Begitu pulang istri saya tulak pinggang depan pintu, sini loh. Dan diem, ngomong apa tadi di masjid? Bercanda. Pokoknya kalau gue mati lu langkahin gue bangun, gue cekek lu. Saya bilang kan gue udah mati, gue minta lagi sama Allah. Makanya jangan suka pesan macam-macam ya. Ada lagi Pak yang ya Allah ini saking sayangnya barangkali sama istrinya. Itu pas istrinya meninggal dunia setiap pagi, itu kuburan istrinya dikipasin terus. Rupanya istrinya pesan dulu sebelum meninggal, lu nggak boleh kawin lagi sebelum kuburan gua kering. Makanya dia pakai. Nah anaknya tiap sore nyiramin nggak kering-kering. Sudah, yang penting intinya apa tadi nih? Intinya itu ya. Nanti siapapun jadi presiden negara itu, kita nggak tahu Pak, bagaimana cara Allah menghinakan dan memuliakan manusia. Baca sejarah sudah. Sahabat saya, ampun ini ya, saya nggak bicara aib dia, tapi ini jadi pelajaran karena Allah juga boleh berbicara tentang Fir'aun sebagai ibrah pelajaran. Sahabat saya Lutfi Hasan Ishaq, teman tidur saya dulu waktu di pondok. Setahun sebelum dia tertangkap KPK, saya sempat ke rumah beliau. Saya katakan, ente sukses, luar biasa. Jadi presiden PKS, alhamdulillah, luar biasa. Ente dihormatin orang. Tapi setahun kemudian, ternyata yang dia dapatkan tidak seperti yang pernah saya bicara. Kita nggak tahu cara Allah memuliakan dan menghinakan manusia. Makanya jangan sombong ya. Udah nggak usah pakai mendeklarasikan segala macam. Udah tungguin aja nanti. Andai kata kalah, udah redo aja. Ente ngeliat presiden kita nanti misalnya Jokowi, ya udah redo aja, udah mau diapain lagi? Ente ngeliat presiden kita Prabowo, udah redo aja. Kita sudah berusaha dengan segala maksimal mungkin karena memang kondisi umat Islam sekarang kayak itu tadi. Seperti buih-buih, uang 100.000, 50.000 udah berubah akidah iman. Yang nggak ngeliat lagi bagaimana kondisi umat Islam sekarang itu seperti itu. Ya kita maklumin, kita mau diapain lagi karena udah akhir zaman seperti ini. Pengajian aja kan alhamdulillah. Kita lihat ya, masjid kita nih alhamdulillah ini saya baru dapatkan majelis taklim di An-Nahl ini luar biasa. Ya, pengajian sampai keluar-luar. Ini kalau bukan bulan Ramadan Pak, oh lebih dari ini biasanya. Kembali ke sini. Ya mudah-mudahan insya Allah ya Allah berikan pemimpin yang terbaik di negeri kita. Dan tahan diri, tahan nafsu Pak. Tolong dijaga ya, jaga perasaan orang lain. Semalam saya juga dengar
Prabowo juga sudah mendeklarasikan dan mengancam, dan semua sudah mengancam. Kita nggak pernah takut. Subhanallah, ini akan terjadi. Kemarin saya baru bicara, ya, ada salah satu saya tempat di Angkatan Laut. Ternyata ini AFTA, bahaya ini AFTA, pasar bebas. Makanya pemimpin harus tegas nanti. Bisa jadi Indonesia ini akan hancur mati karena tadi ada AFTA, pasar bebas. Maka itu yang